Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai wai, apa kabar Pak pemirsa Tanjung Minang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada, di mana siaran ini dapat tangkap. Kembali kita bertemu pada acara Hai Wai 1 jam bersama Rida Kaliamsi, bincang-bincang santai tentang bermacam-macam hal, antara masalah sosial, ekonomi, budaya, sesekali masalah politik. Dan kali forum ini saya kembali tetap mengingatkan para pemirsa sekalian, COVID-19 masih ada di luar, walaupun keadaan sudah melandai, tapi tetap harus waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa menghindari kerumunan yang tidak diperlukan. Kitalah yang menjaga kesehatan kita, kita yang menjaga bagaimana kita bisa menghindar dari wabah penyakit yang membahayakan ini. Baik pemirsa sekalian, minggu ini kita mengundang seorang birokrat. Nah, ini seorang birokrat, tapi kita tidak bicara tentang urusan kepemerintahan dan lain. Kita bicara soal sastra, soal kepenyairan. Nah, ini yang kita undang minggu ini adalah Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam. Ini kita lebih mengenal dia sebagai seorang penyair, seorang birokrat ini. Karena baru-baru ini puisi-puisinya banyak sekali dibacakan. Selain dibacakan di Batam, dilombakan di Batam, pada hari puisi yang baru lalu yang diselenggarakan Jakarta ada lomba baca video pakai puisi. Nah, itu puisi yang memenangkan juara pertama itu adalah puisi Pak Amsakar, Tersebab, yang dibacakan oleh penyair Jambi namanya Mayani. Nah, itu yang memenangkan. Jadi puisi Pak Amsakar ini memang hebat-hebat puisinya dan enak dibaca, dan puisi-puisi pentas, puisi-puisi yang dibacakan, yang untuk reading, untuk dibacakan seperti itu. Nah, menurut saya suatu hal menarik. Karena itu minggu ini kita undang Pak Amsakar, kita ajak bincang-bincang bagaimana dia sebagai seorang pejabat masih bisa menyisakan waktu untuk menulis puisi, untuk membaca puisi, untuk merenungkan puisi, dan apakah puisi ini bisa memang membantu. Kata orang ada misalnya, kalau Kennedy mengatakan bahwa politik bengkok, puisilah yang meluruskan. Nah, apakah Pak Amsakar Ahmad juga punya pemikiran yang demikian? Baik pemirsa sekalian, sesi pertama ini kita akan tanya sama Pak Amsakar. Bagaimana ceritanya dulu Pak Amsakar ini bisa jadi mencintai puisi? Apakah sejak SD dia sudah itu? Apakah dia dari keluarga yang mencintai puisi, seni, atau seperti itu? Pak Amsakar, silakan Anda bercerita bagaimana Anda bersentuhan dengan kepenyairan dan kepuisian ini, dan bagaimana Anda memulai kesukaan Anda kepada kepenyairan ini. Pemirsa kami ingin tahu bagaimana Anda memulai karir Anda sebagai seorang penyair. Baik, silakan Pak Amsakar. Baik, Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Dato' Rida Kaliamsi yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan, serta rekan-rekan semua yang hari ini hadir secara virtual di Hai Wai. Ini nama acaranya aja tuh udah sangat mengundang selera ini. Hai Wai. sangat hai, sangat wai. Alhamdulillah, rupanya hari ini saya diajak untuk berbincang-bincang ringan tentang cerita terkait dengan puisi atau minat saya terhadap puisi. Prinsipnya begini tuh, saya ini sebenarnya bukan orang yang dilahirkan dari rahim puisi. Tidak ada satupun akar-akar turunan-turunan nenek mama di atas. Gen saya ini bukan dilahirkan dari genealogi puisi atau penyair, tetapi minat saya untuk merantau di kata-kata ini memang dari dulu itu tak pernah berhenti. Saya memang menyukai terutama kata-kata yang membumi tapi kemudian sudah hampir kehilangan gezahnya. Nah, itu yang sering mengundang minat saya untuk membuat bait-bait tertentu, dan itulah yang menurut saya menjadi pendorong utama untuk menghasilkan beberapa karya. Saya tak mengatakan banyak karya tuh, itulah yang menjadi pendorong
untuk Ini melayani. artinya nih Pak Amsakar, jadi sejak dari awal Anda ini sudah menemukan semacam bentuk pengucapan bahwa kata-kata Melayu yang arkais itu menggoda Anda untuk menjadikan sebagai puisi ya. Kata-kata yang Ya. hampir dilupakan orang ya. Ya, saya kira ada kedalaman makna dan ada apa ya tuh, bagaimana mau menjelaskannya itu, tapi kosakata arkais kita ini Tarkan ya itu, Pak. ya menurut saya memiliki ledakan-ledakan dan dapat mengundang decak kagum. Sekarang tapi celakanya dia sudah relatif beransur-ansur mulai tertinggal atau ditinggalkan. Nah, itulah yang mengundang minat saya sebenarnya. Tapi kalau soal cerita tentang puisi itu saya memang sudah lama tuh, dari SMP saya sudah berminat di pelajaran bahasa Indonesia. Itu berkali-kali saya membaca puisi. Ada juga senior saya kemarin, Bang Alias Welo, itu paling suka puisi. Di bawah Bang Alias Welo ada juga senior saya namanya Mas Nur Tahir, paling suka puisi. Dan di dalam komunitas inilah yang barangkali minat itu kemudian tumbuh subur. Ditambah terakhir-terakhir ini saya juga banyak terinspirasi, terilhami dari terutama referensi-referensi yang saya baca dari tulisan Datuk. Hampir semua saya kira tulisan Datuk itu saya baca, mulai dari Kelekatu sampai Bulang Cahaya. Yang paling baru kemarin yang saya minta kirim tuh, tolong kirim 5 biji itu ke saya. Udah selesai semua tuh, 5-5-nya udah selesai. Dan saya menemukan gitu kata-kata yang kedaulatannya sudah hampir hilang tuh, saya menemukan lagi di buku-buku Atuk tuh. Dan kadang-kadang dari situlah dia menjadi inspirasi dan pemantik. Menurut saya menjadi tugas kolektif kita bersama untuk menjaga, berikhtiar, menjaga kata-kata yang arkais ini agar dia tetap eksis atau setidak-tidaknya masih muncul. Bang Selebung itu tuh saya tidak menemukan definisi yang pas. Apa Bang Selebu lah, Bang Selebu Kuala Sawa lah, mana nyanyian masa kecil pemain anak-anak ya seperti itu yang sekarang sudah susah lagi. Tapi saya menemukan di Batam nggak tahu lagi Bang Selebu itu Batam ada lagi yang tahu. Tak ada lagi, tapi kita menemukan itu ada di Dae, ada di Dabu, ada di Karimun, ada di Selat Panjang. Ada rupanya Bang Aceh ini di apa nama kampungnya depan Selat Panjang itu Merbau, dia masih mengatakan tempat kami bukan Bang Selebung, Bang Selebu. Rupanya ada ini sebenarnya rantai-rantai rantainya ya seperti anu terhubung ya. Puisi pertama Pak Samkar tulis di mana itu puisi pertama Pak Samkar tulis puisi? Apakah di Sungai Buloh, apakah di Pekanbaru atau di Batam, di mana Pak Samkar pertama kali menulis? Menulis pertama itu di SMA tuh, tapi saya sudah tak ingat lagi karena pelajaran SMA itu di Dabo. Di Dabo ya. Dabo. Saya menulis puisi itu dan saya membaca, cuman saya tidak ingat lagi seperti apa. Cuman itu sangat bermazhab Khairil Anwar. Saya kan paling suka yang Kerawang Bekasi, aku yang Khairil Anwar itu berkali-kali saya baca. Dan Hamid Jabar waktu ada acara Muharram di depan masjid kita di Dabu itu Masjid At-Taqwa itu saya ikut lomba. Saya membaca itu Hamid Jabar apa ya? Bismillah ya Allah baca. Tapi sangat religius puisi itu. Nah, itu saya baca dan terus terang saya merasa sangat apa namanya? Ada semangat yang menggugah di situ. Inspirasi lah seperti waktu itu ya. Waktu SMA tuh ya. Ya, kalau di kuliah itu baru mulai menulis di Bahana Mahasiswa tuh. Puisi pertama yang ada muncul di Bahana itu yang surat-surat emak itu. Nah, itulah. Jadi surat-surat emak itu masuk puisi-puisi lama sebetulnya ya. Puisi-puisi masih Pekanbaru, masih di Bahana Mahasiswa masih. Ya. Itulah kira-kira perjalanannya tuh. Nanti kita coba cermati lagi bagaimana sebenarnya sampai saya terdampar pada ranah ini, pada wilayah.
Ya, tapi kita tak akan meninggalkan itu tuh, karena itu memberi ruang tersendiri di ranah batin kita. Ketika kita direcoki oleh banyak kerja, tugas-tugas, ternyata puisi ini menjadi semacam opsi untuk meringankan itu, menjadi meringankan pikiran ya, meringankan otak, meringankan tulang-tulang ya, rutinitas atau melawan rutinitas ya, melawan kejemuan, kebosanan rutinitas pekerjaan dapat diatur dengan puisi. Ini sebuah premis baru, menarik sekali bahwa puisi bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Biasanya selalu puisi dikaitkan dengan masalah-masalah politik, masalah-masalah apa. Tapi masalah kehidupan sehari-hari bisa membuat kita menjadi lebih santai dengan membaca puisi, menulis puisi. Ini sebuah premis baru menurut saya ini, Pak Amsakar. Sungguh menarik sekali. Apalagi Anda dikepung oleh rutinitas, oleh kesibukan sehari-hari seperti ini. Dan itu kapan Anda membaca puisi? Waktu balik kerja, waktu sedang kerja, atau gimana? Saya biasa terpancing ketika ada dapat telepon dari Samson, dapat telepon dari Epi, dapat telepon dari Ramon. Itu biasa. Samson Tarmizi ini masih suka menggoda ya. Ini rumahnya betul-betul hitam tuh, jadi udah mulai agak payah sih Ken. Masuk ke ada Sudirman, apa namanya, Al-Batami, lebih dasar lagi. Tapi kemarin dia membuat lomba puisi-puisi saya. Dan alhamdulillah juga ternyata minat ada juga memang bukan ada juga banyak komunitas di Batam itu yang ternyata memiliki minat untuk cerita seputaran kepenyairan dan puisi ini. Banyak ini rupanya peminatnya. Saya kemarin membaca di tempat Tarmizi Rumah Hitam itu setelah kalau tidak salah 6 bulan dia tidak melakukan agenda karena COVID. Lalu pas dia buka, dia minta saya hadir, saya baca. Dan yang paling terakhir kemarin tuh Kenduri Seni Melayu. Kenduri Seni Melayu itulah rentak takdir yang tersebab tadi saya baca. Karena itu pun ditodong oleh Kepala Dinas Pariwisata kami. Pak Wakil, ini kawan-kawan minta Pak Wakil baca nih. Tapi memang setiap kali sudah membaca, sepertinya penat di pekerjaan tuh lepas tuh. Nah, lain memang kompensasi yang kita dapatkan dari kerja sastra ini, dia akan mengisi satu ruang di ranah batin kita nih, yang ruang itu ternyata meringankan tugas-tugas rutinitas kita. Yang tak bisa diisi oleh masalah-masalah lain ya. Jadi diisi dengan sastra, diisi dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang menggetarkan, itu menjadi menghidupkan kembali semangat membangkitkan kembali semangat itu. Menurut saya seperti itu. Inilah sebetulnya yang ingin didengarkan dari Pak Amsakar sebagai seorang pejabat, sebagai seorang aparat pemerintah, bagaimana menghilangkan kejenuhan urusan-urusan dunia itu melalui sastra. Nah, jadi sastra itu masih tetap bisa hidup menurut Pak Amsakar, kan masih bisa dipakai sebagai terapi, sebagai instrumen untuk bagi kita yang sibuk itu, bahwa sastra bisa membangun sebuah suasana yang lain yang tak bisa diisi oleh hal-hal lain, yang tak ada yang bisa, ya tidak ada satu ruang yang kosong yang bisa hanya tempatnya adalah sastra. Baik Pak Amsakar, kita break dulu sesi yang pertama cerita Anda ini, nanti kita lanjut pada sesi yang kedua. Baik pemirsa sekalian, sesi yang pertama ini kita sudah mendengar bagaimana Pak Amsakar mulai mencintai puisi, membaca puisi, menulis puisi, dan bagaimana dia mulai merasakan bahwa sekarang pada masa-masa dia menjadi seorang pejabat pemerintah, seorang aparatur pemerintah, di tengah kesibukan dia menemukan bahwa sastra itu menjadi sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong kehidupannya, membangkitkan semangat, menjadi dia rileks sekali, menjadi dia sangat santai sekali, menjadi dia merasa kembali kepada kehidupan yang sangat dia senangi, sangat santai, sangat dinamis. Dia bisa merenung, dia bisa membaca hal-hal lain, bisa mencari jalan keluar kehidupan selain masa rutinitas pada pekerjaan. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Highway, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.